Oke, teman-teman. Mini Mitsubishi Kuda diesel generasi pertama ya. Ini gen pertama. Ini gen pertama itu ini tahun 2000 atau tahun 2001 ini, teman-teman ya. Ini mau kita bahas. Banyak teman-teman kita dan yang problem. Jadi saya tidak bisa membalas chat satu persatu, teman-teman. Nah, tapi saya baca sekilas saja. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di sini ada Mitsubishi Kuda diesel yang masalahnya puli kerasnya baling. Nah, seperti ini. Puli kerasnya goyang ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini goyang. Sementara ini sudah diganti baru puli yang ini. Jadi pulinya ini ada dua nih, ada dua bagian. Ini satu bagian depan, satu bagian belakang. Nah, yang diganti itu bagian dalam ini. Nah, ini banyak persamaannya. L300 diesel dan Mitsubishi Kuda diesel sama saja ya. Nah, yang jadi masalah setelah diganti tetap juga baling, saat mobil langsam atau saat idle ya. Tapi kalau digas hilang. Nah, yang perlu dicek seperti ini. Nah, yang pertama kita buka dulu bagian timing belnya, kita lihat kondisi timing bell seperti ini ya. Ini mesin sudah 2 tahun lebih ini kita overhaul dulu dan kita bongkar, tapi mesin sebenarnya tidak ada kendala, tapi masalah di puli keras. Nah, dia kenanya di luar kota, teman-teman, kenanya di luar kota. Jadi teleponan sementara ganti puli dulu yang baru, makanya diganti yang baru ini seperti ini, ganti puli yang baru. Jadi makanya diganti mereka, tapi tetap goyang. Jadi sebaiknya sewaktu mengganti puli ini kita pastikan dulu, kita cek kondisi pulinya. Nah, seperti ini, kita lihat kondisi puli seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada namanya puli kerasnya. Ini as. Aduh, dari mana nih? Nah, as kerasnya ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Nah, itu dia. Nih. As keras ini bisa saja gelombang, bisa saja goyang, dan bisa saja kemakan. Ini penyebab goyang. Tapi ini sebenarnya sudah temakan, teman-teman. Ini sudah temakan, sudah mengecil ya. Tapi 0, sekian mili. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah dindingnya, atau yang perlu diperhatikan gigi timing bell. Dia kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di situ yang kita perlu perhatikan juga. Seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Oke. Ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini pun kan puli sudah diganti baru ya. Puli sudah diganti baru, tapi setelah dipasang tetap aja baling, bang. Nah, yang perlu diperhatikan susunan puli ini gimana. Ini puli keras, lalu gigi timing, lalu gigi timing kecil dan gigi timing besar. Nah, seperti ini, gigi timing besar juga. Ini gigi timing kecilnya. Nah, ini kita buka paksa karena ini sudah lengket ya, nggak terbuka lagi gigi timingnya. Jadi kita buka paksa, kita gerinda supaya pecah, karena penyebab baling itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini bantal dia kan nahan ini, nahan ke gigi. Nah, ini karena ini sudah saya ganti baru ya. Nah, gigi ini kan, ini gigi ini menahan seperti ini semua nih susunannya. Nah, seperti ini ya. Yang besar ini ke dalam mesin dan ini keluar. Nah, ini dia susunannya seperti ini dan seperti ini. Kenapa baling, bang? Udah ganti keras baru pun baling. Asnya masih padat, bang. Nah, nih asnya ini masih padat. As keras tadi masih padat. Cuman tetap dia waktu kita pasang baling. Kalau kejadian seperti itu, yang perlu diperhatikan pertama dudukan seperti ini ya. Ini karena udah pecah ya, jadi agak ini. Nah, kira-kira seperti ini nih. Ini sambungannya seperti ini nih ya, seperti ini. Tapi saya jelaskan di sini ini yang baru. Nah, dia karena bantal ini ujungnya puli ini menahan di puli
gigi di sini. Nah ini kan ada agak tinggi sedikit daripada ini dindingnya ya. Nah contoh seperti ini. Nah dindingnya ini lebih tinggi sedikit daripada ini. Sekarang yang kejadiannya yang lama ini sudah temakan. Jadi ini tidak rata lagi permukaannya. Jadi ada yang tenggelam, ada yang timbul. Seperti ini ya. Ada yang tenggelam, ada yang timbul. Dan ini, nah ini ya bekasnya. Kalau ini kita gerenda guys. Nah ini sudah tidak rata lagi karena ini baling. Di awal puli yang lama itu baling, jadi kegesek dengan puli temeng yang di sini. Lanjut kemari juga guys. Nah di sini juga udah ada spellingnya. Nah nih ini udah kemakan tenggelam nih. Ini akibat kendor. Jadi di sini kita lihat seharusnya seperti ini. Nah ini agak tinggi ya. Nah, kelihatan ya. Ini tinggi dan ini rendah. Tinggi rendah. Sementara di sini, wow, ini udah ke dalam. Jadi ini permukaan ini sudah tidak rata lagi. Jadi yang perlu kita ganti, ya seperti ini. Ini gigi temeng ini kedua ini wajib kita ganti. Jadi sebenarnya akibat ini kendor ataupun getaran. Jadi sewaktu memasang ini baiknya pasang bautnya dilem. Jadi bautnya itu dilem. Memang susahnya kita sewaktu buka. Tapi kalau kita lemnya pakai lem silikon saja, tidak mengunci keras. Tapi jangan pakai lem Dextone atau lem yang keras ya. Jadi kita pakai lem yang sealer aja atau lem silikon. Jadi menjaga getaran. Nah nanti ini penyebabnya itu adalah sudah terjawab ya. Penyebabnya itu karena di sini dinding ini kemakan. Jadi sewaktu ini nempel seperti ini, permukaan ini tidak rata, jadi goyang juga seperti ini. Jadi makanya ini kita ganti yang baru supaya ini permukaannya rata. Nah seperti ini. Dan di keras juga yang perlu kita perhatikan. Jadi ini untuk penjelasan puli keras ganti baru tetap juga baling. Nah seperti ini ya. Nanti kita video juga sewaktu sudah terpasang. Ini kita ganti semua, dan karena ada kebocoran oli jadi kita ganti juga seal. Kita lihat di sini. Ini ya, sealnya sudah ada ini. Nanti kita pasang juga. Ya, jadi seal lalu kita ganti gigi timingnya juga. Nah, persamaannya apa, Bang? Banyak juga, guys. Ini kamu lihat nih, kita pakai merek Hyundai juga bisa. Nah Hyundai, jadi di luar ini ada juga yang pakai Hyundai. Jadi ini untuk penjelasan gigi puli timing, gigi puli tali kipas itu baling walaupun sudah diganti baru. Untuk penjelasan Mitsubishi Kuda. Terima kasih yang sudah like, subscribe video kita.